Kasih aku waktu 10 menit buat ngebahas topik tentang transformasi sistem zonasi ke domisili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Hafizia Mufasiroh dengan NIM A1D525085 dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Coba kalian bayangin, ada dua siswa yang sama-sama punya mimpi masuk sekolah yang mereka inginkan. Yang pertama, dia itu belajar mati-matian selama bertahun-tahun setiap hari dan ikut les tambahan, mengerjakan tugas dengan serius dan selalu berusaha mendapatkan nilai yang terbaik. Sementara yang kedua mungkin nilainya biasa saja, tapi rumahnya kebetulan berada dekat dengan sekolah tersebut. Lalu, pada saat pengumuman penerimaan siswa baru saja keluar, yang diterima justru siswa yang rumahnya lebih dekat. Sedangkan siswa yang nilainya lebih tinggi harus mencari sekolah lain. Kalau kalian berada di posisi siswa yang pertama, kira-kira apa yang kalian rasakan? Kecewa? Sedih? Atau mungkin merasa usaha keras yang selama ini dilakukan menjadi kurang dihargai? Nah, kondisi seperti inilah yang membuat sistem zonasi sering menjadi bahan perdebatan di Indonesia. Ada yang mendukung karena dianggap lebih adil untuk pemerataan pendidikan, tapi ada juga yang mengkritik karena dianggap membatasi pilihan siswa. Dan sekarang, pemerintah sudah mulai melakukan perubahan. Dalam sistem penerimaan murid baru, atau sekarang kita kenal dengan SPMB, istilah zonasi mulai diganti menjadi sistem domisili. Pertanyaannya, apakah perubahan ini benar-benar bisa membuat pendidikan menjadi lebih baik, atau sebenarnya masalah yang terjadi selama ini akan tetap sama? Nah, di video ini kita akan membahasnya dengan bahasa yang santai, sederhana, dan mudah dipahami. Jadi, simak sampai akhir ya. Sebelum kita membahas perubahan ke sistem domisili, kita perlu memahami apa sih sebenarnya sistem zonasi itu. Nah, secara sederhana, zonasi itu adalah penerimaan siswa baru yang memprioritaskan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah. Artinya, semakin dekat rumah seorang siswa dengan sekolah, maka peluangnya untuk diterima biasanya akan semakin besar. Ketika sistem ini pertama kali diterapkan, tujuan pemerintah sebenarnya cukup baik. Pemerintah ingin mengurangi kesenjangan antara sekolah yang dianggap favorit dan sekolah yang dianggap biasa. Karena selama bertahun-tahun ini banyak orang tua yang berlomba-lomba untuk memasukkan anaknya ke sekolah tertentu yang dianggap unggul. Akibatnya, sekolah favorit dipenuhi siswa berprestasi dan fasilitas yang jauh lebih baik. Sementara itu, sekolah yang lain menjadi kurang diminati. Nah, pemerintah melihat kondisi ini sebagai masalah, karena pendidikan yang baik seharusnya bisa dirasakan oleh semua anak, bukan hanya mereka yang berhasil masuk sekolah tertentu. Dari situlah lahir kebijakan bernama zonasi. Nah, kalau kita lihat dari tujuannya, zonasi sebenarnya membawa harapan yang cukup besar. Pemerintah berharap siswa bisa bersekolah lebih dekat dengan rumahnya. Waktu perjalanan menjadi lebih singkat, biaya transportasi bisa berkurang, kemacetan juga bisa ditekan karena siswa tidak perlu pergi jauh setiap hari. Selain itu, pemerintah juga berharap kualitas sekolah bisa jauh lebih merata, karena ketika siswa tersebar ke berbagai sekolah, maka sekolah-sekolah yang sebelumnya kurang diminati juga kurang memiliki kesempatan untuk berkembang. Secara teori, ide ini memang terdengar masuk akal, namun dalam praktiknya ternyata tidak semudah itu. Setelah beberapa tahun berjalan, berbagai kritik mulai bermunculan. Salah satu kritik terbesar adalah munculnya rasa ketidakadilan bagi sebagian siswa. Nah, bayangkan, ada siswa yang memiliki nilai akademik tinggi dan prestasi yang baik. Namun, karena rumahnya berada di luar zona sekolah, ia gagal untuk diterima. Sementara itu, siswa lain dengan prestasi yang jauh lebih rendah justru diterima karena jarak rumahnya lebih dekat. Bagi sebagian orang, kondisi ini dianggap kurang menghargai usaha dan prestasi siswa. Masalah lain yang muncul adalah praktik manipulasi data. Nah, sebenarnya akar masalah yang paling penting, pemerintah ingin menghapus istilah sekolah favorit. Tetapi di lapangan, masyarakat masih melihat adanya perbedaan kualitas antar sekolah. Misalnya,
ada sekolah yang memiliki laboratorium yang lengkap. Misalnya, ada sekolah yang memiliki laboratorium lengkap, perpustakaannya bagus, kegiatan ekstrakurikulernya beragam, prestasi akademiknya tinggi, guru-gurunya juga berpengalaman, tapi di sisi lain masih ada sekolah yang fasilitasnya terbatas, kekurangan tenaga pendidik, atau memiliki sarana belajar yang belum memadai. Kalau kondisinya seperti itu, wajar dong kalau orang tua ingin anaknya masuk ke sekolah yang dianggap jauh lebih baik. Jadi, sebenarnya perdebatan tentang zonasi bukan hanya soal jarak rumah, tetapi juga tentang kualitas pendidikan yang belum merata. Nah, karena berbagai kritik tersebut, pemerintah kemudian melakukan penyesuaian kebijakan. Dalam SPMB 2026, pendekatan zonasi mulai bergeser menjadi sistem domisili. Sekilas memang terlihat mirip ya, karena sama-sama mempertimbangkan tempat tinggal siswa. Namun, pemerintah berupaya membuat sistem yang jauh lebih fleksibel dan lebih sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebenarnya tidak muncul begitu saja. Di balik setiap kebijakan selalu ada cara pandang atau ideologi tertentu. Nah, dalam dunia pendidikan, ada pandangan yang jauh lebih menekankan pemerataan, dan ada juga yang lebih menekankan kebebasan memilih. Tapi ada juga yang fokus pada perbaikan ketidakadilan sosial. Nah, kalau kita melihat perubahan dari zonasi ke domisili, kita bisa melihat bahwa pemerintah sedang mencoba mencari titik tengahnya. Di satu sisi, pemerintah tetap ingin menjaga pemerataan akses pendidikan. Tetapi di sisi lain juga, pemerintah mulai menyadari bahwa aturan yang terlalu kaku bisa menimbulkan masalah baru. Karena itulah, perubahan ini dapat dilihat sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan sebelumnya. Nah, pertanyaan paling pentingnya, apakah perubahan dari zonasi ke domisili otomatis menyelesaikan semua masalah? Jawabannya tentu tidak sesederhana itu, karena akar masalah pendidikan kita sebenarnya jauh lebih dalam. Masalah utamanya bukan hanya tentang bagaimana cara siswa masuk sekolah, tetapi tentang bagaimana memastikan setiap sekolah memiliki kualitas yang baik. Jika kualitas sekolah belum merata, maka orang tua akan tetap mencari sekolah yang dianggap paling terbaik. Kalau kualitas sekolah belum merata, maka persaingan akan tetap terjadi. Dan kalau kualitas sekolah belum merata, maka perubahan nama sistem saja tidak akan cukup. Lalu, apa yang sebenarnya perlu kita lakukan? Menurut saya, ada berbagai langkah yang bisa menjadi fokus utama kita. Yang pertama, pemerataan fasilitas pendidikan. Setiap sekolah harus memiliki sarana belajar yang layak, mulai dari ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, hingga akses teknologi. Yang kedua, pemerataan kualitas guru. Karena kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas tenaga pendidiknya. Guru-guru terbaik tidak boleh hanya terkumpul di sekolah tertentu saja. Ketiga, peningkatan pengawasan dalam penerimaan siswa baru. Manipulasi data harus dicegah agar sistem tetap berjalan secara adil. Dan yang tidak kalah penting, pemerintah perlu mendengarkan aspirasi masyarakat secara terus-menerus. Karena kebijakan pendidikan yang baik adalah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kalau berbicara soal rekomendasi, ada berbagai hal yang menurut saya itu penting. Yang pertama, jalur domisili sebaiknya tetap diimbangi dengan jalur prestasi yang proporsional. Karena siswa yang berusaha keras dan memiliki prestasi juga perlu mendapatkan ruang yang adil. Yang kedua, pemerintah perlu mempercepat pemerataan mutu sekolah di seluruh daerah. Dan yang ketiga, evaluasi kebijakan harus dilakukan secara berskala. Jangan menunggu sampai masalah menjadi besar baru dilakukan perubahan. Dan yang terakhir, transparansi dalam proses penerimaan siswa harus ditingkatkan agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem yang diterapkan. Jadi, kalau kita melihat secara keseluruhan, perubahan dari zonasi menuju domisili menunjukkan bahwa pemerintah sedang berusaha memperbaiki kebijakan pendidikan yang selama ini banyak mendapat kritik. Namun perubahan sistem saja belum cukup, karena tantangan terbesar pendidikan Indonesia sebenarnya adalah pemerataan kualitas sekolah. Dan pada akhirnya, keadilan pendidikan bukan hanya soal siapa yang berhasil masuk ke sekolah tertentu, tetapi tentang bagaimana setiap anak Indonesia
di sekolah manapun mereka belajar memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Karena pendidikan yang adil bukan berarti semua anak masuk ke sekolah yang sama, tetapi semua anak mendapatkan kualitas pendidikan yang sama baiknya. Nah, sekarang giliran kalian nih. Menurut kalian, apakah sistem domisili akan jauh lebih baik dibandingkan sistem zonasi? Atau justru yang paling penting adalah pemerataan kualitas sekolah di seluruh Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.